Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, kita mulai dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Vegetatif itu dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, sekarang kita mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu dengan tunas. Misalnya pada tumbuhan bambu, kemudian tumbuhan suci, dan juga tumbuhan pisang. Tanaman-tanaman tersebut itu berkembang biak dengan tunas. Berikutnya yaitu dengan umbi lapis. Contohnya yaitu pada bawang merah, bawang bombay, dan juga bawang putih. Selanjutnya yaitu dengan umbi batang. Contohnya yaitu pada kentang, kemudian pada ubi jalar. Kemudian ada dengan umbi akar, contohnya pada wortel, kemudian ada singkong dan juga lobak. Selanjutnya yaitu dengan geragih, contohnya yaitu pada rumput teki dan juga pada stroberi. Kemudian selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma, contohnya pada jahe, kemudian kunyit dan juga lengkuas. Kemudian yaitu dengan spora, contohnya pada lumut dan juga pada paku sarang burung. Selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu dapat terjadi dengan cara yang pertama yaitu cangkok. Contohnya pada tanaman rambutan, kemudian mangga dan juga jambu air. Kedua yaitu dengan stek batang, contohnya pada singkong dan juga pada bunga sepatu. Selanjutnya yaitu dengan stek daun, nah, contohnya pada tanaman cocor bebek. Berikutnya yaitu dengan cara merunduk, contohnya yaitu pada stroberi dan juga pada bougainville. Selanjutnya yaitu dengan cara tempel atau okulasi, contohnya pada pohon jeruk, durian dan juga rambutan. Yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, ada beberapa cara untuk perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara bertelur atau ovivar, kemudian melahirkan vivivar, bertelur sekaligus melahirkan, atau ovovivivar.
bertelur atau ovipar. Hewan yang bertelur atau ovipar itu memiliki ciri khusus, yaitu tidak memiliki daun telinga, kemudian mengerami telurnya. Nah, contohnya itu pada burung, ayam, ikan, reptil, dan juga katak. Selanjutnya yaitu melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan atau vivipar itu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki daun telinga, kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut, dan contohnya yaitu pada sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan juga landak. Berikutnya yaitu bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Pada hewan ini itu tidak memiliki ciri khusus. Kemudian untuk contohnya yaitu pada ikan hiu, kuda laut, platypus, dan juga ular buah. Nah, pada hewan ovovivipar, embrio itu tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Nah, setelah itu menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Selanjutnya yaitu pelestarian hewan. Makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup itu disebut habitat, misalnya hutan. Hutan itu harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya itu dapat melangsungkan hidupnya. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan itu juga sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah, kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, kemudian menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara kita melestarikan hewan? Yang pertama yaitu kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan, yaitu dengan cara merawatnya dengan baik. Misalnya jenis makanannya apa, ukuran kandangnya disesuaikan dengan hewannya, dan juga kebersihan kandangnya juga harus diperhatikan. Kemudian kita tidak boleh mengusik hewan langka. Kita harus menjaganya agar tetap ada di habitat aslinya. Kemudian juga kita harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Cara melestarikan hewan yang kedua yaitu dengan membuat tempat penangkaran hewan langka. Agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman, yaitu kita bisa membuat penangkaran secara ex situ, yaitu di luar habitat aslinya, contohnya kebun raya, kebun binatang, dan juga taman safari. Kemudian berikutnya itu penangkaran in situ, yaitu di dalam habitat aslinya, contohnya seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan juga hutan lindung. Nah, beberapa jenis hewan langka di Indonesia yaitu seperti komodo, orang hutan, harimau Sumatera, badak berjula 1, burung cendrawasih, dan juga burung jalak Bali. Cara melestarikan hewan yang berikutnya yaitu dengan tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Berikutnya yaitu cara melestarikan tumbuhan. Yang pertama yaitu mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, alami, dan juga vegetatif buatan. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Melakukan tebang pilih yaitu menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Kemudian penghijauan yaitu menanam kembali pohon yang sudah kita tebang. Kemudian juga dengan pelestarian tumbuhan secara ex situ dan juga in situ,
dan mengembangbiakan tumbuhan langka dengan cara kultur jaringan. Demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk melakukan absen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.